Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah masjid yang kita cintai, Masjid Al-Falah Surabaya, baik bapak-bapak dan ibu yang berada di masjid ini ataupun yang mengikuti kajian maghrib melalui online yang sangat saya muliakan. Marilah kita sebelum kajian ini kita baca surah Al-Fatihah. Kita doakan yang merintis masjid ini ya, yang pernah mengurus masjid ini sampai hari ini. Kita doakan siapapun yang pernah menyumbangkan ya tenaga ya uang untuk pengembangan masjid ini, kita doakan semuanya mudah-mudahan apa yang kita dan mereka kerjakan diterima Allah sebagai pahala yang tidak akan pernah putus, yang dalam bahasa Arabnya sedekah jariyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah sekalian, maghrib kali ini saya akan menyampaikan kajian yang berjudul celaka karena terbius retorika. Retorika itu adalah seni untuk berbicara, bagaimana yang mendengarkan pembicaraan itu bisa hanyut, bisa mengikuti apa yang menjadi jalan pikiran ataupun yang dikehendaki oleh pembicara. Itu retorika. Nah, kemampuan ya, kemampuan bicara yang bisa merubah ya, kemampuan bicara pakai mic atau tidak pakai mic yang bisa merubah perilaku orang itu diakui di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, silakan Bapak Ibu membuka surah Al-Baqarah ayat 204. Al-Baqarah ayat 204. Sudah Pak ya? Al-Baqarah 204. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa alatul khisam. Saya ulang. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa alatul khisam. Wa minan nasi, dan sebagian manusia ya, man yu'jibuka, ada orang yang membuat kamu terkagum-kagum ya. Mayu'jibuka, membuat kamu terkagum-kagum, terheran-heran ya, terheran-heran. Apa yang membuat kamu terheran-heran? Qauluhu, cara bicaranya ya, statement dan argumen yang dibangun. Nah, itu mengagumkan kamu. Tidak sedikit Bapak, ini orang tiba-tiba tertipu 1 miliar, 2 miliar karena cara bicaranya, gambar yang ditampilkan ya, meyakinkan.
membawa orang untuk testimoni. Wa yushhidullaha ala ma fi qalbi, dan Allah tahu betul, Allah tahu betul, Allah bersaksi, Allah menjadi saksi ala ma fi qalbihi, apa yang tersirat dalam hatinya. Nah, orang yang apa yang dibicarakan cocok dengan hatinya, cocok dengan apa yang dikerjakan, itu namanya as-siddiq. As-siddiq. Ya. Maka Abu Bakar itu disebut as-siddiq, yang apa yang diomongkan bukan basa-basi, di hatinya ya persis. Lalu sebagai bukti bahwa dia ngomong benar, tidak tanggung-tanggung, dia mau berkorban secara fisik, dia berkorban seluruh hartanya. Perhatikan, Abu Bakar itu untuk menunjukkan kesungguhan imannya, percayanya kepada Rasulullah, tidak tanggung-tanggung, memberikan seluruh hartanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seluruh. Maka kalau kita ke Madinah itu ada sholawat salam untuk Abu Bakar, menjadi assalamu alayka ya khalifata Rasulillah. Kan ini makamnya Rasul loh. Kemudian sebelahnya ada Abu Bakar dan Umar. Salam kita assalamu alayka ya khalifata Rasulillah, salam untukmu wahai penerus kepemimpinan Rasulullah. Wa ya sahiba Rasulillahi fil ghar, wahai Abu Bakar yang menjadi teman satu-satunya ketika di dalam gua dalam proses hijrah. Wa ya man anfaqa malahu kullahu fi hubbillah wa rasulih, wahai orang yang menunjukkan kesungguhan percayanya pada Rasulullah, lalu menyerahkan seluruh kekayaannya kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Jadi di dalam surah Al-Baqarah 204 ini, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini Quran mengakui bahwa retorika, cara bicara orang, ya, cara bicara orang, isinya itu memang membuat orang itu terbius, Pak, terbius. Mungkin juga pakaiannya, mungkin macam-macam lah yang menopang itu semuanya. Padahal Allah tahu dia adalah penjahat besar. Ini saya sampaikan karena sampai hari ini selalu ada orang yang tertipu, ya, tertipu karena cara bicaranya, bahwa tertipu dengan secara finansial, ya ajarannya, ya, kemudian dia tidak terasa sampai hanyut terus ke jalan yang tidak benar. Itu satu. Ternyata kekuatan retorika, ya, itu diulang lagi oleh Allah di dalam surah Al-Munafiqun. Surah Al-Munafiqun, surat nomor 63, ayatnya ayat 4. Nah, Al-Munafiqun ayat 4. Nah, ini fisik juga. Ini ayat ini ditambahi penampilan fisiknya, ya, penampilan fisiknya itu mungkin berkelas, ya, berkelas. Penampilannya itu mungkin menunjukkan orang yang elit, orang yang kaya, orang yang macam-macam. Ini coba kita baca surah Al-Munafiqun ayat 4, ya. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa iyaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khushubun musannadah yahsabuna kulla sayhatin 'alaihim. Nah, ini
Wa idza ra'aitahum, dan ketika ra'aita engkau melihat hum mereka, ya, tu'jibuka ajsamuhum, penampilannya, fisiknya, performanya membuat kamu ajib. Tu'jibuka ajsamuhum. Jadi Quran juga mengakui bahwa penampilan fisik itu juga mempengaruhi trust, kepercayaan orang. Ya, itu. Tidak tahu itu bergaya-gaya itu kayak sungguhan apa kayak itu. Nah, ini terus saja sampai hari ini selalu ada orang tertipu dengan ini nih. Nah, ayat ini dikemukakan Allah sampai berkali-kali begini tidak lain adalah jangan mudah percaya, itu Pak ya. Jangan mudah tertipu dengan penampilan orang, apalagi era sekarang, ya. Bahwa gambar itu bisa dimanipulasi, gambar bisa diedit, coba perhatikan, ya. Jadi Quran itu mengingatkan, sudahlah cukup, jangan ada orang yang tertipu lagi. Ya, hutangnya banyak, lalu diterangkan kalau kamu ingin hutangmu dibebaskan, ya dibebaskan oleh Allah. Berapa hutangmu? 1,5 M. Ada yang untuk bayar? Tidak ada, semuanya sudah terjual. Kamu mau hutangmu dibayar oleh Allah? Mau? Kalau mau, jadilah pengebom bunuh diri umpamanya gitu Pak ya. Kemudian karena kalau orang syahid itu dibebaskan semuanya, lalu jadilah dia pengantin yang kemudian bunuh diri, melakukan kegiatan-kegiatan yang merusak dirinya sendiri, melukai banyak orang yang tidak berdosa. Sama dari itu sama. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum, ketika kamu melihat mereka performan, penampilan, jasad, pakaian, ya, aksesori yang dipakai itu mengagumkan kamu. Nah, ini juga ayat ini juga mengingatkan kalau kamu ingin dipercaya orang, ya pakaianmu itu juga di ini loh, pakaian itu kan juga menentukan Pak ya. Bapak kalau diperiksa dokter kemudian pakai kaos singlet dengan celana training Pak ya, itu sama, obatnya ya sama loh Pak, orangnya sama, rasanya beda Pak. Tuh, rasanya beda. Dulu ada, ini diterangkan di dalam kitab syarahnya Al-Arba'in An-Nawawiyah. Di situ dikatakan insyaallah namanya Ibnu Salam, ya. Jadi ketika dia ini berpakaian biasa, ada orang tawaf salah, diingatkan, marah dia ini Pak, marah. Dia tidak percaya kalau yang mengingatkan itu orang yang mengerti. Lihat penampilannya itu tidak meyakinkan. Suatu saat dia berganti baju kebesaran, orang tandanya syekh itu seperti apa. Nah, diingatkan orang itu yang sama dan dia percaya. Tuh. Nah, ini Quran sebetulnya secara tidak langsung seperti itu. Wa iyaqulu tasma' liqaulihim, bayangkan. Dan jika mereka berkata, tasma' liqaulihim, kamu menjadi pendengar yang hampir tak bernafas demi untuk mendengarkan itu. Coba dibius dengan retorikanya, wa iyaqulu tasma' liqaulihim, dan jika mereka berkata tasma', engkau mendengar, liqaulihim, kepada perkataan mereka. Nah, diingatkan, ya ada orang yang tertarik kepada usaha itu. Ini
guru yang menurut saya belum kaya lah Pak ya, uang muka 150, dapat rumah ya bagus, strategis, Masya Allah. Akhirnya dia ini menjual gelang milik mertuanya, kemudian hutang sana kemari, tiba-tiba sampai hari ini belum dapat rumah, dan dia harus mengembalikan uang itu kepada keluarganya. Kenapa ya? Dulu katanya gambarnya, retorikanya. Nah, kita tidak ingin Bapak Ibu sekalian, itu tidak ingin ada korban-korban baru lagi. Caranya kita jangan mudah percaya. Kalau ragu, Allah sudah menyediakan caranya. Ambillah air wudhu, salatlah 2 rakaat, lalu mintalah kepada Allah, wahai Allah, jika apa yang akan saya kerjakan ini baik, mudahkan dan dekatkan aku pada proses itu. Tapi jika tidak baik, wahai Allah, maka jauhkan aku dari itu dan jauhkan itu dari saya. Yang sini ke sana, yang aku ke sini. Lalu gantilah aku dengan yang lebih barokah. Kita ini istikharah kan jarang Pak ya. Istikharah jarang. Baik ya. Ka'annahum khusyubum musannadah. Ini mereka itu seperti kayu yang tersandar. Apa itu Pak? Kayu yang sudah tidak tumbuh, tersandar. Ya sudah tidak bisa. Orang yang melakukan begini ini sudah tidak punya etika, tidak punya, seperti sudah tidak bernyawa lah pikirannya itu. Pohon kalau sudah dipotong kemudian disandarkan, itu kan sudah tidak bisa tumbuh Pak. Jadi di dalam otaknya sudah tidak ada yang bisa ditumbuhkan. Kebaikan-kebaikan yang ditumbuhkan tidak ada. Sudah pekerjaannya seperti itu. Sudah seperti itu. Lalu Bapak Ibu sekalian, ketika saya membaca 2 ayat ini, yang pertama tadi surat apa tadi? Al-Baqarah. Ayat berapa tadi? 204 ya. Yang kedua surah Al-Munafiqun ayat 4. Lalu saya teringat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi hadis ini hadis qudsi an Abdullah ibnu Umar radhiyallahu an, dari Abdullah ibnu Umar. Ibnu Umar jadi anaknya Umar bin Khattab. Cerita, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang Nabi bersabda itu begini, innallaha ta'ala qol, aku mengutip, kata Allah, aku mengutip dari firman Allah. Nah, berarti hadisnya hadis qudsi, bukan hadis biasa, tapi hadis qudsi, hadis yang di situ mengutip firman-Nya Allah. Firman Allah tapi tidak di dalam Al-Quran. Nah, tidak dalam Al-Quranul Karim. Ini katanya, laqad khalaqtu khalqan, sungguh. Nah, ini la itu ya pasti, qad sungguh, jadi ya sungguh-sungguh ya, seperti bersumpah lah. Laqad khalaqtu khalqan, aku ini sudah pernah, aku sudah menciptakan. Kholqon itu ciptaan. Kalau yang menciptakan itu al-khaliq, yang diciptakan itu makhluk, khaliq, makhluk. Sungguh aku telah menciptakan penciptaan, yaitu yang di sini adalah manusia,
ahla minal asal, yang ucapannya itu ahla, ahla bukan a'la, ahla, lebih manis minal asal, dari madu. Jadi orang begitu-begitu ciptaannya Allah juga ya. Ya. Sungguh aku telah menciptakan makhluk yang alsinatuhum, mulut mereka, lidah mereka, ahla minal asal, lebih manis minal asal, dari madu. Wa qulubuhum, dan hati mereka amarru minas sobir, hati mereka lebih pahit dari apa ya, yang paling pahit apa Pak di negara kita ini? Putrawali ya. Tapi di daerah Nabi tidak ada Putrawali Pak. Bolehlah begitu. Ini percontohan kok. Tuh. Inilah Quran itu begitu. Quran, hadis itu seringkali supaya membuat orang faham, itu dibuat contoh supaya faham. Ya seperti ini tadi digambarkan toh, orang yang otaknya kosong dari keimanan, ya itu sudah tidak tumbuh lagi keimanan, itu digambarkan seperti kayu kering yang bersandar. Itu perumpamaannya begitu supaya orang lebih gampang. Nah ini tidak, mulut mereka lebih manis dari madu, dan hati mereka lebih pahit dari asobir. Sobir itu di sini diartikan jadam Pak. Saya cari jadam itu ternyata getah dari tumbuh-tumbuhan di negara Arab sana, seperti lidah buaya yang rasanya pahit, memang bisa untuk obat dan kecantikan. Tapi rasanya amat pahit. Jadi aku telah menciptakan orang yang kemampuannya itu Pak ya, kemampuan bicaranya itu lebih manis dari madu, tetapi Allah bersumpah tahu bahwa hati mereka itu lebih pahit dari jadam. Fabi halaftu, maka demi kebesaranku, kata Allah, demi kebesaranku aku bersumpah, demi kebesaranku. Kurang apa ini ya? La'utihannahum, aku akan menimpakan mereka fitnatan, sebuah bencana, tada'ul halima hayrona fabi yaktarun am alayya yajtari'un. Aku bersumpah kami akan mendatangkan mereka itu sebuah bencana, sehingga orang yang cerdas dan teguh hatinya di antara mereka itu menjadi bingung, tidak mengerti apa yang dilakukan. Fabi yaktarun, mereka bisa menipu. Tapi apakah mereka bisa menipu saya? Kata Allah. Nah ini Allah bersumpah bahwa aku tahu. Ada hadis yang lain yang berbunyi hampir sama ini ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, disebut di situ manusia yang disebut tadi itu yang mulutnya manis seperti madu dan hatinya pahit seperti jadam, itu dengan bahasa yang lain, yalbasunal libas juludad dha'n minal lin alsinatuhum ahla minas sukar wa qulubuhum qulubudz dhi'ab. Ini pakaian mereka itu, pakaian mereka seperti kulitnya domba lembut, kulitnya mereka, kulit pakaian mereka seperti kulitnya domba yang halus lembut. Alsinatuhum ahla minas sukar, bicara mereka lebih manis daripada gula.
wa qulubuhum qulubudz dhi'ab, dan hati mereka seperti hati serigala. Ada ndak pepatah yang ada domba dan ada serigala, itu ada enggak? Ada ndak? Nah, itu loh Pak, yang berbulu domba, berbulu, nah iya, serigala berbulu domba, persis ini. Subhanallah, itu dalam bahasa Inggris serigala berbulu domba itu wolf in sheep's clothing. Wolf in sheep's clothing. Ya. Itulah Bapak Ibu sekalian yang sangat saya muliakan. Sekali lagi kita diberi isyarat oleh Al-Quran. Satu, di dalam kegiatan ini kita harus memiliki, bisa menanamkan trust, ya, kepercayaan, ya. Kalau kita bicara dalam hal bisnis, ya bicaralah yang meyakinkan, ya. Lah Bapak punya barang yang bagus tapi bicaranya tidak meyakinkan, kayaknya tidak mungkin toh Pak. Sebab apa? Sebab kata-katamu kalau dibungkus yang bagus itu bisa meyakinkan secara positif, bukan untuk menipu. Nah di sini sekaligus untuk mengingatkan kita, hati-hati, Masya Allah. Saya ditelepon seorang ibu yang, Pak, harta saya habis Pak. Berapa? 5M. Saya ini gimana, berapa ya banyaknya uang 5M itu habis Pak. Ya, kami tertipu katanya, dulu itu dijanjikan macam-macam dan sebagainya. Nah Bapak Ibu sekalian yang sangat saya muliakan, itulah yang bisa saya sampaikan. Itu tadi as-sobir. Sobir itu bukan as-sobir loh Pak, ya. As-sobir kan sabar toh, ya toh. Ini sobir itu jadam. Maka ada pepatah, as-sobru kas-sobir. As-sobru, kesabaran itu kas-sobir. Sabar itu seperti jadam tadi, pahit, ya. Murrun fi madzaqati, pahit rasanya, lakin awaqibuhu ahla minal asal, tetapi buahnya nanti, ya, buah dari kepahitan kesabaran itu ahla, lebih manis dari madu. Itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Nah, mari kita berdialog, berbincang-bincang mengenai 2 ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah, hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abdullah putra Umar bin Khattab. Silakan kalau ada pertanyaan.